Halo guys, halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya, karena di masa pandemi kayak gini itu sehat adalah hal yang paling utama, hal yang paling penting ya. Aku berdoa semoga masa pandemi ini segera berlalu ya, supaya kita bisa melakukan segala aktivitas dengan normal tanpa rasa was-was, dan kita yang punya rencana traveling ya bisa melakukan perjalanan kita ya tanpa rasa takut, dan bisa melakukan perjalanan kita dengan nyaman. Ya, kali ini guys aku mau kasih 5 tips murah liburan ke Sulawesi Selatan. Jadi buat kalian yang pengen ekspor atau punya agenda untuk jalan-jalan di Sulawesi Selatan, ya kalian boleh tonton video ini karena aku akan ngasih 5 tips liburan murah ke Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan tuh banyak banget guys ya, bukan satu aja. Itu aku kemarin kurang lebih dari ujung ke ujung ya, dari Makassar, dan itu berakhir di Toraja. Untuk di Sulawesi Selatan ini sendiri itu banyak banget yang bisa kita eksplor ya. Sulawesi itu semuanya indah, cuma panas ya, karena udaranya di sana emang panas selatan ya. Jadi ini kemarin guys adalah dari pengalaman pribadi aku sendiri ya, waktu aku liburan ke Sulawesi Selatan itu kurang lebih selama 10 hari ya. Jadi selama 10 hari di sana ya guys, itu aku hanya habis 2 juta rupiah ya. 2 juta rupiah itu udah semuanya ya, udah tiket pesawat, udah makan, terus udah transportasi masuk tempat destinasi wisata, dan yang terakhir udah untuk oleh-oleh. Nih bayangin aja ya, dalam 10 hari hanya habis 2 juta rupiah ya. Jadi itu kemarin aku habisnya kurang lebih 1.300.000 untuk tiket pesawat, pulang pergi ya PP, dan yang sisanya 700. Berarti selama 10 hari di Sulawesi aku habis 700.000. Berarti satu harinya nggak sampai 100.000 loh guys ya. Nah, mau tahu tipsnya? Ya langsung aja. Tips yang pertama tuh sih, yang paling penting itu adalah guys, cari tiket pesawat murah ya. Kita pasti tahu semua dong ya, dari semua perjalanan atau traveling itu yang paling penting itu adalah buat cari tiketnya. Kenapa? Karena beban terberat itu adalah di harga tiket pesawat ya. Nah, dimana guys di sini ya, kalian kalau misalnya punya agenda ataupun perjalanan kemana-mana ya, yang paling utama adalah kita cari tiket pesawatnya. Nah, tips di sini adalah yaitu kalian harus cari harga tiket pesawat yang murah. Nah, dengan cara apa? Yaitu pantengin atau pantau terus harga-harga tiket pesawat. Bisa cek lewat Traveloka, tiket.com, ataupun searching lewat Google itu juga bisa guys ya. Nah, selain itu ada yang paling penting guys, selain kita pantau harga tiket pesawat, yaitu adalah timingnya. Nah, kenapa timingnya guys? Ya, karena ya timing yang paling tepat buat beli tiket pesawat itu adalah sekarang, yaitu saat pandemi sekarang ini guys ya. Kenapa? Karena harga tiket sekarang itu murah-murah banget. Aku juga kemarin sempat searching yaitu harga tiket pesawat ke Lombok, karena kan salah satu bucket list aku di tahun 2021 ini adalah ke Lombok, yaitu melakukan pendakian ke Gunung Rinjani, Tambora, plus langsung eksplor Lomboknya juga. Kemarin waktu aku cek itu harga tiket pesawat dari Jakarta menuju Lombok itu guys nggak sampai 600.000 rupiah. Bayangin aja, harganya murah banget. Nah, makanya buat kalian yang punya agenda perjalanan itu kalian bisa langsung beli tiket pesawat di saat ini. Kalian bisa langsung cek ya, itu aplikasi-aplikasi untuk penjualan tiket pesawat. Kenapa guys? Ya karena saat ini harga tiket pesawat kan lagi murah-murah tuh. Tapi kalian beli sekarang bukan berarti berangkat sekarang juga guys ya. Kalian bisa beli sekarang itu untuk melakukan perjalanannya bisa 6 ataupun 7 bulan ke depan ya. Jadi bisa belinya sekarang tapi berangkatnya nanti. Nah, kenapa? Karena aku juga kemarin waktu ke Sulawesi Selatan, aku beli tiket pesawat di bulan Februari 2020, dan berangkat itu di Agustus 2020. Berarti jaraknya kurang lebih 6 bulan kan ya. Nah, kalian juga bisa seperti itu. Terus tips yang kedua yaitu adalah cari penginapan anti mahal. Nah, kenapa cari penginapan anti mahal? Ya jelas dong, karena kalau misalnya kita cari penginapan yang mahal ya otomatis kita nggak bisa untuk menekan daripada yang namanya budget gitu. Jadi video ini aku buat untuk kalian yang mungkin melakukan perjalanan ala backpacker, atau memang buat kalian yang mau melakukan perjalanan tapi minim budget. Nah, di tips yang kedua ini adalah cari penginapan anti mahal ya. Jadi di Sulawesi ataupun Makassar, karena kita dari Jakarta itu tempat tujuan utama kita pertama kali pasti Makassar.
Nah, di Makassar itu guys banyak penginapan ataupun hostel-hostel yang menawarkan harga yang ramah di kantong ya. Jadi kalian bisa membeli ataupun nginap di tempat-tempat penginapan yang tidak mahal ya. Terus yang tips ketiga itu adalah guys, cari makanan yang sesuai budget. Ya, maksudnya di sini sesuaikan dengan budget kita ya. Tapi tenang aja, itu di Makassar guys banyak makanan, tapi makanan-makanan yang ramah di kantong kita ya. Contoh seperti kemarin itu adalah nasi uduk ya. Kalian bisa beli yang namanya nasi uduk di Makassar. Itu nasi uduk guys, pertama porsinya gede, maksudnya isinya banyak. Nah, yang kedua itu lengkap guys, isi dalamnya ada paket komplitnya juga. Nah, yang ketiga harganya murah, kisaran dari 8.000 sampai 10 dan 12.000 ya. Jadi kalian bisa beli ini untuk sarapan pagi kalian sebelum berangkat menuju destinasi tujuan kalian. Oke. Nah, selanjutnya kalau misalnya kalian pengen coba mungkin makanan-makanan tradisional di sana ya, contohnya misalnya seperti coto Makassar ya. Nah, kalian juga bisa, karena coto Makassar ini guys selain makanan khas daerah Makassar, kalian juga bisa di sini harganya juga murah ya. Jadi kalian bisa cobain ya. Jadi walaupun harganya murah, dia adalah makanan khas tapi rasanya mantap. Oke, tips yang selanjutnya guys ya, tips yang keempat ya, dimana di sini guys yaitu tips yang keempat adalah manfaatin temen. Jadi manfaatin teman ini bukan maksudnya manfaatin yang gimana-gimana ya guys. Ya, manfaatin teman di sini maksudnya contoh kalau misalnya kamu di tempat tujuan perjalanan kamu itu punya teman yang tinggal di sana. Kamu bisa kontak, bisa hubungi dia dari jauh-jauh hari. Kamu bisa kasih tahu kalau kamu punya rencana untuk melakukan agenda perjalanan di kotanya. Atau kamu bisa langsung bertanya apakah dia punya waktu senggang, apakah dia bisa antar nemenin kamu selama kamu liburan di kotanya gitu guys. Jadi jangan sungkan ya guys untuk bertanya sama teman kamu yang tinggal di sana. Kenapa? Kalau misalnya teman kamu ini adalah seorang yang mencintai traveling juga, biasanya mereka pengertian guys ya. Karena ini selama pengalaman aku ya, yang aku rasain kalau aku pergi ke suatu kota dan ada temanku di sana, biasanya temanku akan menjamu, maksudnya membantu aku juga selama melakukan perjalanan di kotanya. Nah, dan saat dia datang berkunjung ke kota aku juga akan melakukan hal yang sama. Nah, buat kalian misalnya di kota tujuan itu kalian nggak punya teman sama sekali guys, manfaatin sosial media. Ya, sekarang sosial media udah sangat banyak banget ya guys, kayak Facebook, Twitter, Instagram. Nah, kalian harus bisa manfaatin di sana. Ya, di sana kalian harus pintar-pintar membangun suatu pertemanan ya Mbak, melalui sosial media, walaupun belum pernah ketemu ya guys ya. Tapi datang ke suatu kota, kamu bisa hubungin teman kamu yang ada di sosial media ya, bahwa kamu sedang berada di kotanya ya, mungkin dia bisa bantu kamu. Tapi pengalaman aku sih guys ya, rata-rata setiap kali aku pergi ke suatu kota, aku biasanya sering kontak teman-teman aku di Instagram yang ada di sana. Aku bilang aku sedang berada di kotanya, dan biasanya mereka datang nemuin aku, dan mereka biasanya malah ngebantu aku untuk melakukan perjalanan. Nah, jadi kalian jangan sungkan guys, manfaatin sosial media kalian. Ya, karena sosial media saat ini bukan untuk hal-hal yang negatif. Ya, kalian bisa membangun suatu pertemanan yang bagus, apalagi buat kalian yang cinta traveling. Oke, tips yang kelima. Nah, tips yang kelima ini adalah guys, yaitu kita ya itu harus bersifat ramah dan bersifat dan terbuka sama penduduk lokal ya. Jadi kalau misalnya kita melakukan suatu perjalanan, apalagi perjalanannya itu jauh dan ke tempat-tempat yang mungkin jauh dari kota, maksudnya tempat yang agak terpencil, ke kabupaten, tapi di sana tempat wisatanya memang terkenal ya, ramahlah dan terbukalah terhadap penduduk lokal ya. Kenapa? Karena biasanya penduduk lokal ini bisa membantu kita. Nah, contoh guys, kayak kemarin aku selama di Sulawesi Selatan, aku melakukan perjalanan ke Bulukumba ya, waktu Bulukumba. Nah, buat kamu yang ke Sulawesi Selatan guys, jangan lupa harus ya ke Bulukumba. Karena kenapa? Pemandangannya bagus banget di Bulukumba, pantainya bagus-bagus banget, kayak Apalarang, Bira, Bara, itu bagus-bagus banget. Hanya panas ya, karena Sulawesi emang panas ya guys ya. Nah, itu selama waktu aku di Bulukumba guys ya, itu aku nginepnya di rumah penduduk lokal di situ. Jadi salah satu keuntungnya penginapannya aku dapatnya free. Terus yang kedua dapat sarapan pagi guys. Ya lumayan ya guys ya. Jadi untuk menghemat
daripada yang namanya pengeluaran kita. Nah, itulah salah satu kelebihannya kalau kita ramah ataupun terbuka terhadap penduduk lokal. Nah, setelah dari Bulukumba, aku habis itu melakukan perjalanan ke Toraja, ya Enrekang dan ke Toraja. Nah, di Toraja juga guys, itu waktu itu aku sampainya udah siang menjelang sore ya. Jadi setelah aku ekspor Toraja, ya nanti aku akan buat video sedikit tentang aku ekspor Toraja. Nah, setelah aku ekspor Toraja itu kebetulan udah sore. Jadi waktu dari Toraja mau kembali itu aku berhentinya di Enrekang karena aku juga pengen ekspor yang namanya Enrekang. Enrekang juga banyak ya sih guys yang mau diekspor di sana. Nah, kayak Gunung Nona. Nah, kalau kalian mau melakukan pendakian Gunung Ngati Mojong, itu juga kita berhentinya di Enrekang. Nah, waktu dari Toraja ke Enrekang, itu sampai di Enrekang aku udah malam ya guys ya. Kebetulan aku punya teman di Enrekang dan aku kontak, aku hubungin. Nah, waktu di sana kebetulan dia sedang melakukan riset untuk kuliahnya. Jadi rumahnya bukan di Enrekang, dia kebetulan aja ada di Enrekang dan dia menginap di salah satu rumah warga. Nah, waktu ke sana karena sudah malam, aku ngobrol-ngobrol sama teman aku di rumah di tempat dia nginep di rumah penduduk itu. Nah, waktu itu aku sempat ngobrol-ngobrol sama si bapak ya, kayak cerita gitu deh, perkenalan, ngasih tahu kalau aku itu datangnya dari Jakarta. Nah, itu guys, nah karena hari sudah menjelang malam, aku ditawari makan, jadi makan malam bersama. Nah, setelah itu juga aku ditawari penginapan karena kan udah malam ya guys ya. Aku orang baru ya, mungkin aku kesusahan juga cari penginapan di sana. Nah, itu kita bisa manfaatin seperti itu, bisa nginep di rumah penduduk lokal ya, bisa dikasih makanan seperti itu juga. Itu adalah salah satu rezeki. Jadi buat kalian ya, jangan takut untuk ramah terhadap penduduk lokal ya, jangan takut terhadap penduduk lokal karena penduduk lokal itu sendiri sebenarnya guys itu baik-baik ya, nggak jahat-jahat. Jadi berpikirlah positif ya, karena kalau kita pikir positif maka hasilnya juga positif. Oke, nah jadi kalian bisa manfaatin seperti yang aku bilang tadi ya guys. Nah, mungkin saja kita butuh bantuan atau kita butuh yang lainnya, ini biasanya masyarakat lokal yang akan lebih membantu kita. Nah, itu dia tadi guys 5 tips liburan murah ke Sulawesi Selatan. Semoga tips yang aku kasih bermanfaat untuk kalian yang mau ekspor Sulawesi Selatan ataupun mau liburan ke sana. Kalian bisa coba tips-tips yang aku kasih ya guys ya. Dan kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa bantu share ke teman-teman kalian guys. Jangan lupa juga untuk di-like, komen, dan untuk di-subscribe karena subscribe itu gratis guys. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. No ribet, stay simple. Dadah!